Makan soto ditambah kecap sambil melamun dan mereka-reka. Selalu hati-hati dalam berucap agar hati orang tidak terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah nih teman-teman, senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi. Aku awali kegiatan aku hari ini dengan mencuci piring. Masya Allah ya, cucian piring masih selalu numpuk. Banyak banget sih teman-teman yang komen, katanya Bun pindah aja Bun walaupun belum ada karpetnya, kayak gitu-gitu ya. Katanya itu ya nggak apa-apa Bun, masak di situ dulu gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman, bukannya aku tuh nggak mau pindah cepet-cepet gitu ya, tapi kalau bagi aku pribadi biarlah pelan tapi nanti hasilnya jauh lebih nyaman gitu. Jadi insya Allah nanti aku mau beli karpet dulu, setelah itu dipasang baru deh pindahan. Kalian tungguin aja ya teman-teman, insya Allah secepatnya. By the way nih teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya suara aku agak rada-rada serak, karena di sini aku lagi mengalami sakit tenggorokan gitu ya teman-teman. Dan mohon maaf juga nih teman-teman, aku belum ada upload video di hari 17-an gitu ya, karena memang belum sempet banget aku ngeditnya, karena durasinya lumayan agak panjang gitu ya. Jadi harus ngeditnya itu harus benar-benar lebih sabar gitu ya. Terus juga aku ada beberapa kesibukan gitu teman-teman, yang benar-benar aku yang bikin aku tuh nggak bisa ngedit dulu gitu ya, karena ada acara juga di dekat rumah gitu ya. Jadi ya lumayan agak sibuk sedikit lah teman-teman ya. Mungkin agak telat sih video untuk perlombaan 17-annya. Aku bakal usahain gitu ya secepatnya gitu buat aku edit videonya. Oke deh teman-teman, kita balik dulu ke videonya. Setelah aku selesai nyuci piring, di sini aku ke kamar. Maksudnya ke dapur teman-teman, ke dapur dadakan aku ya. Nah, di sini aku refill beras karena emang aku mau masak nasi gitu ya. Tapi ternyata untuk berasnya itu udah habis gitu. Jadi tadi aku ambil salin dulu berasnya, habis itu baru deh aku ambil buat masakan hari ini. Nah, ini udah aku pindahin ya beras yang udah aku cuci tadi ke dalam periuk nasi, dan di sini aku colokin. Di sini aku masaknya itu udah pakai magicom yang baru ya teman-teman, yang hadiah dari Instagram. Dan magicom aku yang lama itu aku simpen dulu gitu ya, aku ngungsikan dulu karena itu memang periuknya itu loh teman-teman udah bocor gitu ya, karena kan kemarin tuh jatuh gitu ya. Dan sayangnya itu aku belum nemu gitu teman-teman yang jual periuknya doang gitu ya. Mungkin kayaknya nggak ada deh ya. Jadi kalau misalnya periuknya aku tetap pakai yang itu, walaupun udah aku tambal teman-teman pakai penambal wajan atau panci yang bolong itu kan yang jual di pasar, itu tetap teman-teman airnya itu suka rembes gitu loh. Jadi takutnya nanti nasi tuh jadi cepat basi, nggak tahan lama gitu. Makanya ya udahlah gitu ya, aku pakai magicom yang baru aja dulu gitu. Ya siapa tahu nanti gitu ya teman-teman, aku ada dapat endorse gitu kan magicom baru ya, doain aja lah ya teman-teman, amin. Nah, di sini aku lanjutin buat nyiapin bahan masakan ya teman-teman. Ini tuh aku nyiapin bahan masakan sambil aku tuh ngerebus air gitu ya. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya kayak masak-masak gini tuh ya, dia tuh bukan butuh waktu yang lama gitu buat masak-masaknya, tapi menyiapkan bahan-bahannya gitu loh yang lama gitu. Kalau misalnya aku nggak tag video gitu ya, semuanya bisa serba disambi gitu. Misalnya sambil goreng ini gitu ya, nah aku juga sambil motong-motongin ini segala macam gitu. Tapi kalau misalnya dibikinin video kan otomatis jauh lebih riuh ya kalau kayak gitu ya. Makanya kalau misalnya mau dibikinin video, biasanya aku siapin dulu bahan-bahannya biar nanti tuh lebih memudahkan aja ketika memasak. Tapi kalau misalnya pas aku nggak bikin video, semua itu serba aku sambi teman-teman. Jadi misalnya nih aku udah potong-potong jengkol gitu kan, ya udah gitu jengkolnya duluan aku cuci dan aku goreng gitu ya. Sudah sambil nungguin jengkolnya aku goreng, aku siapin juga bahan-bahan yang lain kayak gitu-gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya pas lagi di kontenin kayak gini tuh agak-agak rada-rada agak rada-rada ribet gitu.
Mohon maaf ya kalau misalnya voice over aku agak rada berantakan nih teman-teman, karena udah beberapa hari sih sebenarnya aku tuh nggak ada voice over ya, karena memang sibuk juga dengan acara 17-an gitu ya, lumayan sibuk banget deh pokoknya teman-teman. Jadinya di sini tuh agak-agak apa ya, agak-agak kaku sedikit lidahnya karena udah beberapa hari nggak voice over gitu. Oke deh teman-teman, menu aku kali ini tuh ya menu yang biasa-biasa aja lah, kalian tau lah ya teman-teman, menu aku mah nggak jauh-jauh dari menu-menu masakan yang sederhana, yang ya menu yang begini-begini aja gitu ya, karena ya aku masaknya itu menu yang memang kami suka. Kalian pada masak apa nih teman-teman untuk hari ini? Ada nggak nih menunya yang samaan kayak aku, ada jengkol dan teri? Boleh dong tulis di kolom komen ya. Kalau misalnya makan itu pakai sambal jengkol sama teri gitu ya teman-teman, itu beneran deh bikin nasi itu cepat banget habis gitu ya, beneran bikin semangat banget makan gitu. Nah sekarang ini teman-teman, aku keseringannya itu masak pakai cabai merah gitu ya, nggak dikasih cabai rawit. Karena apa? Karena memang sekarang ini nih ya teman-teman, kalau misalnya aku masak pakai cabai rawit, Pak suami tuh sering protes, katanya agak pedas lidahnya gitu ya. Dia itu kayaknya kena yang kayak aku kemarin. Beberapa waktu yang lalu aku juga gitu teman-teman, jangankan makan pakai cabai rawit, pakai cabai merah ini aja lidahku tuh berasa perih gitu ya, mungkin kayaknya itu sariawan atau panas dalam gitulah. Dan Pak suami lagi ngalamin itu gitu, jadi sekarang itu kalau aku masak ya cuman pakai cabai merah doang, dan kalau misalnya aku pengen bikin cabai rawit ya udah aku bikin aja sambal terpisah. Nah ini aku lagi bikinin lauk buat anak-anak ya teman-teman, ya sayur lah buat anak-anak, sayur campur-campur. Anak-anak itu alhamdulillah ya teman-teman, sekarang ini malah lebih suka makannya itu sayur gitu ya. Tapi sayurnya itu aku masaknya itu serba dadakan teman-teman, pas mereka mau makan baru aku masak gitu ya. Karena kan kalau misalnya habis dimasak itu kan masih anget-anget gitu ya, jadi rasanya itu lebih enak gitu. Pokoknya kalau misalnya aku masakin buat anak-anak tuh jarang banget yang aku record gitu ya, kecuali ini tuh memang deket-deket jam makannya mereka gitu. Aku kadang masak ayam teman-teman, misalnya aku goreng ayam gitu ya, terus aku kasih ke mereka gitu ya. Mereka tuh malah kadang tuh nggak suka teman-teman, bahkan sate gitu ya, sate aku beliin di pasar gitu ya, kadang itu malah nggak dimakan gitu teman-teman. Mungkin anak-anak tuh udah bosen kali ya sama ayam gitu. Tapi kalau misalnya sesekali sayur gitu, terus nanti sesekali ikan mereka mau, tapi kalau ayam kayaknya udah nggak terlalu doyan gitu ya anak-anak. Nah untuk sambalnya alhamdulillah udah mateng, terus di sini tinggal nungguin sayurnya aja teman-teman. Bentar lagi juga ini udah mau mateng. Di sini sambil nungguin sayurnya aku juga sambil nyicil bersih-bersih di area kompor, dan alhamdulillah ini sayur buat anak-anak udah mateng. Kalau masak sayur gini aku masak cuman sedikit aja ya, pokoknya secukupnya aja buat anak-anak itu nyaman makannya aja gitu ya. Oke, di sini aku lanjutin buat masak menu yang selanjutnya ya teman-teman. Ini aku mau bikin sayur gitu buat aku sama Pak Su gitu ya. Karena kan tadi buat anak-anak udah ya teman-teman. Nah, di sini aku mau bikin buat aku sama Pak suami. Kalau anak-anak, kalau misalnya bikin sayur mereka, pasti aku banyakin kuahnya gitu. Karena terkadang si adek gitu ya, dia tuh suka banget nyeruput kuah sayur itu teman-teman. Nah ini dia nih ya sayur aku sama Pak Su, aku mau bikin tumis kol aja. Karena kalau misalnya di rumah teman-teman itu kalau sayur itu agak rada milih-milih gitu ya, jadi ya udahlah aku bikin sayur kol aja. Ini pun aku bikinnya sedikit banget ya. Ya intinya itu ya secukupnya aja ya, karena ini kan juga buat menu menu makan malam gitu ya, jadi nggak terlalu yang gimana-gimana gitu untuk menunya. Kayak gini aja menurut aku tuh udah cukup. Kalau misalnya sayur kayak gini kan juga nggak enak ya, kalau misalnya ditunggu dibiarin sampai besok paginya baru dimakan, itu kan kayak rada kurang enak gitu. Jadi ya udah masaknya secukupnya aja. Alhamdulillah ini sayurnya juga udah matang nih teman-teman. Oke, sayurnya udah mateng, langsung aja di sini aku bersih-bersih. Pokoknya di sini untuk yang piring-piring kotor semuanya dikumpulin di satu tempat. Jadi nanti pas mau nyuci piring itu lebih ini ya teman-teman, lebih enak gitu ya, karena semua piring kotornya itu udah dikumpulin. Jadi tinggal dibawa aja deh keluar untuk baskomnya. Nah ini dia menu kami hari ini. Alhamdulillah ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya.
Oke, di sini aku simpen dulu untuk lauk hari ini. Aku tutup teman-teman. Itu nggak terlalu rapet ya aku nutupnya biar hawa panasnya keluar dulu. Dan di sini aku lanjutin buat beresin cucian piring yang aku cuci tadi ya teman-teman. Ini habis masak baru deh aku beresin. Dan ini juga ada beberapa yang aku taruh di atas meja. Itu nanti bakalan aku simpennya di di rak piring yang di depan ya teman-teman, rak piring yang besar. Karena memang kalau misalnya aku tumpuk semuanya di sini itu nggak muat gitu ya. Jadi ya udah di sini aku taruh secukupnya aja gitu, yang seperlunya aja, dan yang jarang-jarang bakalan kepake aku simpennya itu di depan aja gitu ya, biar lebih biar lebih longgar juga di sini gitu. Oke, di sini aku lanjutin ya teman-teman untuk beberes, dan aku tuh sebenarnya di sini tuh mau bikin rak sendok gitu loh teman-teman. Bukan bikin rak sendok sih, tapi mindahin tempat sendok gitu teman-teman. Karena memang tempat sendok aku yang sekarang ini tuh dia tuh sering banget ini loh kepenuhan kadang gitu ya teman-teman, kayak nggak muat gitu. Jadi aku mau bikin tempat yang agak gedean gitulah dulu ya. Ya sebenarnya nyusun-nyusun kayak gini tuh nggak terlalu perlu juga sekarang gitu ya, karena palingan juga beberapa hari ke depan mungkin aku bakalan pindah ke dapur. Tapi tetap ya teman-teman, aku ini tipe orang yang nggak, kalau misalnya nggak nyaman ya bakalan langsung aku ubah gitu ya, bakalan langsung aku geser, bakalan langsung aku pindahin kayak gitulah. Pokoknya kalau misalnya aku tuh ada yang ngerasa nggak nyaman, nggak srek gitu loh. Nah, di sini aku juga pindah-pindahin tempat pisau sama sendok ya teman-teman, karena memang tempat sendoknya itu mau aku cuci dan tempat pisaunya juga mau aku cuci gitu ya, biar tetap bersih gitu loh teman-teman. Dan di sini aku pindahin dan aku rapi-rapin aja untuk tepung-tepung gitu. Nah, aku mau ganti aja dulu gitu ya untuk sementara tempat-tempat sendok ini tuh di sini ya teman-teman, biar nggak bercampur-campur gitu loh. Ada sendok yang besar-besar kayak sendok nasi, semua itu bercampur teman-teman di sini gitu ya. Makanya aku agak kesusahan kadang itu ya teman-teman mau ngambil-ngambil karena itu terlalu padat gitu. Jadi udah di sini aku bikin dulu untuk pakunya dan aku cantolin deh untuk siraknya. Kalian ada juga nggak sih teman-teman yang samaan kayak aku? Sebenarnya kalau misalnya ini tuh nggak diubah-ubah juga nggak apa-apa, karena kan beberapa hari lagi bakalan pindah. Tapi entah kenapa gitu loh teman-teman, kayaknya aku tuh nggak nyaman aja gitu ngelihatnya. Jadi kalau ngerasa udah nggak nyaman, ya aku pengen itu langsung aku beresin gitu. Kalau masalah nanti bakalan pindah gitu ya, dan kayak sekarang itu kayak cuman mencapek-capekkan diri sendiri, ya menurut aku nggak apa-apa teman-teman. Intinya aku seneng gitu ya, dan aku puas gitu dengan hasilnya kayak gitu. Karena memang aku tuh tipe orang yang kalau misalnya nggak nyaman itu nggak bisa teman-teman aku biarin gitu ya, nggak tahu kenapa gitu ya. Sama kayak kadang itu posisi dapur gitu ya, posisi perkakas gitu, kalau misalnya aku nggak nyaman ya udah gitu ya teman-teman, aku bakalan rubah gitu ya, walaupun kadang itu badan itu agak capek gitu. Tapi kalau misalnya udah ngelihat hasilnya dan hasilnya itu memuaskan, rasanya itu capek itu kayak hilang gitu. Nah, di sini pokoknya aku tata-tata aja, aku susun-susun aja gitu ya, biar lebih longgar gitu untuk tempat sendoknya. Biar kayak nyari-nyari sendok itu juga lebih mudah gitu ya teman-teman, karena dia itu nggak bercampur-campur gitu. Oke deh, di sini aku rapi-rapiin. Alhamdulillah ini udah beres. Aku rasa cukup sampai di sini dulu nih teman-teman video aku kali ini, karena ini juga udah rapi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.